Islam Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang seputaran teknik self management. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikro Konseling yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Yanti MPD. Kalian tahu nggak apa itu self management? Sebelum kita lanjut, kalian pernah nggak sih punya beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan secara bersamaan? Misalnya nih, kalian punya tugas yang deadline-nya sebentar lagi, tiba-tiba kalian punya kegiatan mendadak. Entah rapat atau kegiatan penting lainnya yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Nah, kalau kayak gitu gimana ya? Baik, sebelum masuk ke teknik self management, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu self management. Self management adalah kemampuan seseorang untuk mengelola dirinya sendiri, termasuk mengatur pikiran, emosi, perilaku, dan waktu secara efektif demi mencapai tujuan pribadi atau profesional. Ini melibatkan berbagai keterampilan seperti pengendalian diri, disiplin, perencanaan, dan pengendalian keputusan yang bertanggung jawab. Adapun aspek-aspek penting dalam self management. Yang pertama itu pengaturan emosi. Kemampuan untuk tetap tenang, sabar, dan mampu mengatasi stres dalam situasi sulit. Yang kedua itu pengaturan waktu. Pengelolaan waktu secara efisien dengan menetapkan prioritas dan menghindari penundaan. Yang ketiga itu motivasi diri. Memiliki semangat untuk mencapai tujuan meskipun menghadapi hambatan. Yang keempat itu disiplin. Konsisten dalam menjalankan rencana atau rutinitas yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengembalian keputusan. Membuat keputusan yang bijak dan berdasarkan pertimbangan yang logis. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan adaptasi. Mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan fokus dan tujuan. Jadi, teknik self management itu adalah serangkaian strategi untuk membantu seseorang mengatur dirinya sendiri agar lebih efektif dalam mencapai tujuan. Adapun beberapa teknik self management. Yang pertama itu tetapkan tujuan yang jelas. Tentukan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Pastikan tujuan tersebut spesifik, teratur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Yang kedua itu prioritaskan tugas. Gunakan metode seperti Eisenhower Matrix untuk memisahkan tugas berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensi. Fokuslah pada tugas penting yang mendekatkan Anda pada tujuan. Yang ketiga itu buat jadwal dan rencana kerja. Gunakan agenda, kalender, atau aplikasi manajemen waktu untuk mengatur aktivitas harian. Alokasikan waktu untuk setiap tugas, termasuk waktu istirahat. Yang keempat itu atur lingkungan yang mendukung. Ciptakan ruang kerja atau belajar yang bebas gangguan. Minimalkan hal-hal yang biasa mengalihkan perhatian seperti media sosial atau notifikasi. Yang kelima itu kelola emosi dan stres. Gunakan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, atau olahraga untuk meredakan stres. Kenali pemicu emosi negatif dan temukan cara untuk mengatasinya. Dan yang terakhir, manfaatkan teknik Pomodoro. Bekerja dalam interval waktu tertentu. Misalnya 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Teknik ini membantu menjaga fokus dan meningkatkan produktivitas kita. Selanjutnya, manfaat self management ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan produktivitas, yang kedua membantu mencapai tujuan jangka panjang, yang ketiga mengurangi stres, yang keempat meningkatkan kemampuan kepemimpinan, dan yang terakhir membantu menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Self management ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk mengembangkan diri maupun keberhasilan dalam karir kita. Baik, sekian dari saya tentang teknik self management. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.